jemaat KBP Ujung Batu, kita akan memasuki ibadah peringatan turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Sebelum kita mulai ibadah, baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa menyertai orang percaya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Oh
pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Roh-Mu adalah Roh penolong dan penuntun. Namun di situasi penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19, kami sering mengandalkan kekuatan kemanusiaan kami untuk menghadapi kesulitan hidup. Berkatilah juga gereja-Mu selama di dunia ini, walaupun gereja-Mu dan hamba-Mu mengalami kesusahan karena pandemi COVID-19 ini. Di situasi ini berkatilah gereja-Mu dan seluruh hamba-Mu untuk senantiasa mampu menyuarakan pengharapan seperti umat-Mu dulu. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan hidup yang berat dan juga susah. Namun Engkau berkenan mengantarkan mereka kepada tujuan rencana-Mu, yaitu tanah perjanjian. Di dalam Engkau ada pengharapan dan tujuan. Ampunilah kami jika iman kami terlalu mudah goyah. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Oh
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat ke-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, memabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu mendekatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Kita beribadah hari ini sekaligus juga memperingati turunnya Roh Kudus atau yang sering kita sebutkan Hari Pentakosta. Oleh sebab itu, atas nama seluruh majelis gereja, kami mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta bagi kita sekalian. Marilah kita menerima firman Tuhan, khotbah yang ditetapkan pada peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta minggu hari ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hamba-Nya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing domba-Nya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Roh yang menuntun, demikianlah seruan topik minggu
sekaligus peringatan Hari Pentakosta hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pada saat ini kita dan seluruh orang percaya dapat merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta yang berarti 50 hari setelah kebangkitan Yesus, sekaligus juga sebagai peringatan akan tercurahnya Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Pada peringatan Hari Raya Pentakosta seperti saat ini, kebanyakan kita mungkin memahami bahwa Roh Allah itu bekerja dan menggerakkan hidup rohani kita adalah di zamannya Perjanjian Baru, atau dalam artian setelah tercurahnya Roh Kudus itu bagi setiap orang percaya yang dimulai di Yerusalem. Namun dalam khotbah kali ini kita bisa melihat bagaimana Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan umatnya dulu dalam Perjanjian Lama, dan itulah yang akan diungkapkan melalui khotbah Hari Pentakosta pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga dikasihi Tuhan, pepatah berkata, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan mendengarkan ungkapan itu, mungkin kita pernah teringat akan pertolongan Tuhan di masa lalu ketika kita sedang berada dalam situasi sulit. Dan tentu ketika saat ini semua kehidupan diterpa kesulitan hidup karena COVID-19 ini, kita sungguh-sungguh berharap kiranya Tuhan mau berkarya kembali dalam hidup kita melalui pertolongannya sebagaimana yang sudah pernah kita rasakan di masa lalu. Demikianlah juga kita perhatikan di dalam dua pengakuan Yesaya dalam khotbah hari ini. Di tengah-tengah kesulitan atau penderitaan yang sedang dialami umat, mereka pun teringat akan pertolongan Tuhan di zaman Musa, yakni di zaman keluarnya Israel dari perbudakan Mesir, melewati lautan yang terbelah dua oleh kuasa Tuhan, melintasi padang gurun hingga tiba ke tempat perhentian yang telah dijanjikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Dengan mengingat dan merenungkan pertolongan Tuhan pada zaman Musa itu, maka kini umat yang sedang berada dalam pembuangan Babel pada zaman Yesaya ini sungguh merindukan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan Babel dan menuntun mereka pulang ke kampung halamannya di Yerusalem. Memang penderitaan yang mereka alami di pembuangan itu adalah akibat dari pemberontakan umat itu sendiri kepada Allah. Mereka menjauh dari Allah. Mereka tidak setia kepada Allah, seperti menyembah berhala. Lalu Allah pun menjadi musuh mereka, seperti diberitakan di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 10. Allah pun menghukum umat itu sekaligus mendidik dan memperbaharui hidup mereka dengan menjadi bangsa tawanan di Babel. Dan ketika umat mulai menyadari kesalahannya, mereka pun merindukan pertolongan Tuhan seperti sedia kala. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam khotbah kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kerinduan umat akan pertolongan dan tuntunan Tuhan, tentu kita juga pasti merindukannya setiap saat. Dan melalui nats ini ada 3 hal bentuk pertolongan Tuhan pada zaman Musa yang juga bisa kita rasakan hingga saat ini ketika hidup kita dituntun oleh Roh Allah yaitu Roh Kudus. Yang pertama, Roh Tuhan memampukan kita melewati berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya itu tidak akan mengalami kesulitan atau penderitaan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan-Nya untuk menolong hidup kita. Dengan pemahaman ini, sejauh manakah kita tertolong dalam hidup?
Sekuat dan semampu apakah kita dapat melewati kerasnya hidup yang kita jalani selama di dunia ini? Jawabannya adalah sejauh kita merindukan dan membutuhkan penyertaan Tuhan dalam Roh-Nya. Dan pembuktiannya telah dikerjakan oleh orang-orang percaya sejak dulu sampai dengan sekarang. Kita sungguh menyadari bahwa sejak dari semula kita diciptakan Allah adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Dan justru itu menjadi isyarat dari Allah kepada kita betapa pentingnya kita terikat kepadanya, membutuhkan dan merindukan penyertaannya. Dan itulah yang Allah perbuat bagi kita dari sejarah ke sejarah, dari zaman ke zaman hingga pada kita sekarang. Tuhan senantiasa menyertai kita dengan caranya sendiri, termasuk dengan mencurahkan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus kepada kita sebagai penolong dan penuntun hidup kita. Kita yang terkadang tidak menyadarinya, bahkan mengabaikan penyertaannya. Padahal Allah setia dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu juga lah yang nyata dirasakan oleh para murid, terlebih pada peristiwa Pentakosta yang kita rayakan saat ini. Roh Kudus yang dicurahkan Allah di Yerusalem kepada para murid telah memampukan para murid untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik Allah, khususnya tentang berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka diberikan keberanian dan kemampuan untuk memberitakan kebaikan Allah itu kepada orang-orang banyak yang sedang berkumpul saat itu di Yerusalem. Yang kedua, Roh Tuhan memampukan agar kita tidak tersandung pada kebinasaan. Setiap kita tentu tidak menginginkan hidupnya tersandung, karena tersandung adalah proses menuju kepada kejatuhan dan kebinasaan. Sejauh manakah kita tertuntun dalam hidup agar tidak tersandung? Sekuat dan semampu apakah kita dapat memenangkan hidup yang penuh godaan kenikmatan dunia ini agar tidak tersandung? Jawabannya adalah sejauh kita merindukan dan membutuhkan penyertaan Tuhan dalam Roh-Nya. Dalam nats ini, tuntunan Tuhan dalam perjalanan umat Israel digambarkan seperti kuda yang melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Itu tadi di ayat 13 sampai 14. Artinya, ketika umat mau dituntun oleh Roh Tuhan, maka perjalanan mereka pun lancar dan tidak tersesat. Meskipun di padang gurun itu tidak ada petunjuk arah, tetapi Tuhan menuntun mereka dengan mendatangkan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, sehingga perjalanan umat bisa sampai pada tujuannya. Campur tangan Tuhan dalam perjalanan umatnya itu tentu sekaligus mengajak kita untuk mau dituntun Roh Allah dalam perjalanan hidup kita di masa ini dan di masa yang akan datang. Ketika hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka hidup kita dimampukan agar tidak tersandung oleh rupa-rupa kesesatan dunia. Rupa-rupa kesesatan itu sendiri adalah segala hal yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus itu sendiri, sebagaimana nats epistel Minggu Pentakosta hari ini di Galatia 5 ayat 16 sampai 26 yang sudah kita baca tadi. Dan ketiga, keinginan daging menguasai hidup seseorang, maka itu menjadi ukuran bahwa hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dan dapat dipastikan hidupnya telah tersandung oleh kesesatan. Sebaliknya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mencerminkan buah-buah Roh itu sendiri, seperti kasih, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa Roh Tuhan memampukan kita tiba di tempat perhentian yang sebenarnya. Apalah arti hidup jika tanpa tujuan? Justru keistimewaan ajaran iman Kristen adalah bahwa di dalam iman percaya kepada Yesus oleh penyertaan Roh Kudus yang telah dicurahkan akan menghantar kita kepada tujuan iman kita, yaitu surga kekal. Roh Tuhan telah menuntun umat Tuhan pada zaman Musa
hingga mereka bisa tiba di tempat perhentian atau tujuan perjalanan mereka, yakni di tanah Kanaan. Demikian juga hidup kita, oleh Roh Allah yang telah dicurahkan untuk menyertai dan menuntun hidup kita agar tiba di tempat perhentian yang sebenarnya, yakni surga. Kita menyadari bahwa di sekitar hidup kita ada banyak godaan-godaan yang bisa merintangi perjalanan orang percaya, seperti kenikmatan hidup yang ditawarkan dunia yang bisa membuat kita terlena dan tidak sampai ke garis finish yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sejauh manakah kita tertuntun dalam hidup untuk melewati rintangan perjalanan itu? Sekuat dan sehebat apakah kita dapat melangkahkan kaki kita di tangga-tangga perjalanan hidup hingga akhirnya tiba di tujuan akhir kita? Jawabannya adalah sepanjang kita merindukan dan membutuhkan penyertaan Tuhan dalam Roh-Nya. Oleh karena itu, berjalanlah dengan tujuan. Langkahkanlah langkah hidup dalam keyakinan dengan penyertaan Roh Tuhan. Kelak kita tiba di tempat perhentian yang kekal itu. Tuhan sudah menyediakan mahkota kemenangan itu bagi kita. Tinggal bagaimanakah kita menggapainya. Itulah yang harus kita menangkan dalam tuntunan Roh-Nya. Dari Paguyuban HKBP Batu, kami berdoa untukmu. Semoga penyertaan Tuhan dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa menguatkan, menolong, dan memberi pengharapan akan tujuan akhir kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang senantiasa menyertai perjalanan hidup orang percaya sepanjang zaman. Dan demikianlah penggenapan dari setiap janjimu karena kasihmu kepada orang yang percaya, di mana Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Dan pada saat ini, ketika Tuhan memperkenankan kami tiba di dalam peringatan akan Roh-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi orang percaya, sekaligus mengingatkan kami akan janji penyertaan-Mu sampai akhir zaman. Demikianlah kiranya hidup kami senantiasa kami layakkan untuk dituntun oleh Roh-Mu. Roh yang menolong, Roh penuntun di tengah-tengah perjalanan, Roh yang dapat menguatkan kami di tengah-tengah kesulitan dan kesesatan, Roh yang dapat menimbakan kami kepada tujuan akhir, yaitu surga kekal yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah perjalanan kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dapat kami menangkan dengan senantiasa merayakan hidup kami dituntun oleh Roh-Mu. Kami yakini di dalam perjalanan hidup banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan yang bisa menghentikan langkah kami, merintangi jalan kami, sehingga tidak dapat tiba di tujuan akhir pengharapan iman. Tetapi dengan tuntunan Roh-Mu, kami dapat dituntun kepada tujuan akhir, di mana surga kekal adalah sukacita, tujuan akhir kami yang Tuhan sudah sediakan. Berkatilah kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu senantiasa menyala-nyala dalam hati kami, sehingga hidup kami dapat tertuntun kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada jalan yang Engkau kehendaki. Dan itulah sisa-sisa perjalanan yang masih kami harus menangkan sampai nantinya kami dapat tiba di tujuan akhir. Berkatilah setiap persekutuan orang percaya yang sudah Tuhan curahkan Roh-Mu yang kudus. Biarlah itu menggerakkan hati, jiwa, pikiran, dan kehidupan kami untuk senantiasa berbakti, memuji, dan memuliakan Engkau. Berkatilah setiap ibadah keluarga, ibadah pribadi,
doa syukur dan pujian kami yang kami panjatkan dalam sukacita mengingat peringatan tercurahnya Roh-Mu kepada setiap orang percaya hari ini. Dan dialah setiap doa permohonan kami, Tuhan dengarlah, di dalam Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan bernyanyi dari buku ini nomor 467 sambil mengumpulkan persembahan kita untuk kita serahkan kepada gereja melalui sisi dua lingkungan kita. Teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah akan senantiasa menyertai. Memang selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Namun Tuhan akan menuntunmu kepada tujuan akhir. Ingatlah seruan firman ini di dalam Yesaya 3 ayat 14 tadi. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang menuntun kami dalam perjalanan hidup menuju kemenangan di dalam Roh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari para karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setia setiap hari dan mau disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat yang kudus dan aman. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar dan yang rela mengasihi bersama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dijauhkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh jemaat HKBP Seresokan Dulu, terkhusus juga HKBP Ujung Batu. Kami menyampaikan pada minggu hari ini selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita. Teruslah beribadah dan puji Tuhan, karena sampai hari ini kita masih diperkenankan untuk tiba pada Hari Raya Pentakosta hari ini, kita bisa sehat-sehat dan tidak kekurangan sesuatu pun. Dan jika ada yang sakit, karena Tuhan yang menyembuhkan, dan kalaupun kita mengalami kesusahan karena virus corona ini, kita terus berseru dan mengharapkan tuntunan penyertaan dari Tuhan, supaya kita terus dapat melaluinya sampai nantinya kondisinya akan semakin baik. Tentu informasi belakangan ini sesuai dengan program pemerintah
ketika kita akan memasuki yang disebut new normal, banyak beredar informasi-informasi menyangkut soal apakah sudah bisa atau tidak beribadah di gereja. Tentu kita sambut keadaan itu dengan catatan informasi dan tuntutan nanti dari gereja kita akan sampaikan kepada setiap kita setelah ada seruan secara formal nanti dari pimpinan kita dari kantor pusat. Jadi mari terus berdoa supaya keadaan semakin baik, kita bisa bekerja dengan normal dan beribadah dengan normal, dan informasi menyangkut soal itu nanti akan kita sampaikan melalui gereja kita. Karena terus berpengharapan, terus waspada, supaya terus mengerjakan hal-hal yang bisa kita kerjakan. Biarlah Tuhan yang menyertai kita dimanapun berada. Shalom, Tuhan memberkati. Olas.
dan